tunanetra itu sakit. Jadi saya selalu mengatakan ya orang sakit itu di rumah sakit dong. Bahwa aksesibilitas itu sudah mulai dirasakan oleh teman-teman tunanetra. Iya. Ya. Apakah sempurna? Tentu saja belum. Kami itu tidak butuh kasihan, tapi kami butuh kesempatan. Di dalam Pertuni ini kami menjadi semakin menghayati dunia gelap atau dunia netra. Bahwa di balik kegelapan itu bukan berarti dunia itu menyisihkan kami atau menterlantarkan kami, tapi memang kami diciptakan untuk punya dunia tersendiri dan kami happy dengan dunia itu gitu loh. Misalkan kalau Ibu Mega bisa membaca menggunakan mata, saya bisa membaca menggunakan jari-jari tangan. Jadi kekurangannya tidak ada. Saat ini saya sedang bersama dua orang hebat dari Persatuan Tunanetra Indonesia Cabang Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Sudah bersama saya saat ini ya, ada Kak Sabinus Ngadu, juga Kak Yandarius Yasentus. Apa kabar hari ini? Kabar baik. Kak Binus dan Kak Yayan ya? Kabar baik. Ya. Kabar selalu baik ya? Selalu baik. Selalu baik. Kalau tidak baik tidak mungkin ada di sini ya? Iya. Oke, Kak Binus dan Kak Yayan ya, secara terstruktur Pertuni ini dibentuk sudah dimulai dari pusat, provinsi, bahkan sampai ke tingkat kabupaten gitu ya. Nah, di Kabupaten Manggarai sendiri kalau Mega tidak salah sudah hampir 11 tahun perjalanan Pertuni di Kabupaten Manggarai. Mungkin Kak Binus dan Kak Yayan bisa berbagi cerita. Selama 11 tahun perjalanan Pertuni ada di Manggarai, apa sih yang menjadi harapan pada waktu itu dibentuknya Pertuni di tahun 2011? Baik, mungkin sebelum Yayan, saya mulai saja. Awal mula Pertuni Cabang Manggarai dibentuk itu karena ada kerinduan bersama dari kami, para tunanetra, untuk memiliki wadah yang bisa menyalur aspirasi dan harapan kami, serta punya harapan supaya kami bisa berjuang. Sehingga waktu tahun 2011 beberapa orang penggagas dari sahabat tunanetra yang waktu itu dipelopori oleh Bapak Agustinus Nogo mengusulkan ke DPD Pertuni NTT agar Manggarai segera membentuk DPC Pertuni. Sehingga waktu itu beliau menjabat sebagai Ketua Pertuni definitif periode 2011-2015. Kemudian tahun 2016 dilaksanakan mucap pertama dan waktu itu saya terpilih menjadi ketua. Kemudian pada tahun 2022 yang lalu juga kami melaksanakan muscap 2 dan waktu itu saya terpilih kembali hingga saat itu. Berkaca atau berdasarkan pengalaman atau cerita dari Bapak Agustinus Nogo, awal berdirinya Pertuni itu harapannya ya kami sederhana saja supaya kami tidak merasa sendiri dalam keterbatasan dan supaya kami bisa menyuarakan hak-hak kami sebagai warga negara. Intinya seperti itu, Ibu Mega. Oke, memang pada awal mulanya supaya semua tergabung di satu wadah, di satu ruang gitu ya. Ya, untuk bisa menyalurkan aspirasi kami. Oke, nah mungkin dari Kak Yayan punya pandangan tersendiri. Iya, kalau harapan saya pada saat itu. Oke, kalau saya Kak Mega kebetulan baru aktif di Pertuni itu sekitar 2-1 tahun terakhir lah, karena memang saya masih mengenyam pendidikan di luar selama beberapa tahun. Sekurang-kurangnya untuk saya pribadi, Pertuni ini tidak sekedar organisasi tempat teman-teman tunanetra berkumpul, tapi juga betul-betul menjadi wadah bagi kami untuk berkreasi. Dan di Pertuni ini, bagi saya kami menumbuhkan rasa cinta pada hidup itu sendiri. Tadi awali dengan kami bertemu dengan teman-teman tunanetra sesama kami. Dari situ muncul ada satu pernyataan yang menunjukkan bahwa kami percaya diri. Oh, ternyata Kak, saya tidak sendiri, saya punya teman. Karena tunanetra ini kan banyak ya terjadi prenatal, postnatal begitu. Jadi ketika berada di Pertuni timbul
rasa percaya diri, dan dari situ juga cinta pada hidup dengan segala keterbatasan yang ada itu tumbuh, sehingga muncul niat, harapan untuk ayo apa sih yang bisa kita buat, apa sih yang bisa kita kembangkan. Itulah yang kami rumuskan dalam program kerja Pertuni yang sudah berjalan selama ini, macam ada pelatihan, pemberdayaan, dan masih banyak lagi untuk edukasi ke masyarakat juga, maupun untuk ke meningkatkan potensi anggota Pertuni itu sendiri. Jadi bagi saya sesuatu yang sangat luar biasa banget di Pertuni. Bisa dibilang Pertuni ini rahim ya, di mana teman-teman penyandang netra, disabilitas netra bisa berkumpul, berbagi ide, bahkan bisa saling memotivasi ya satu sama lain. Berdiri kokoh hingga saat ini, bahkan ada yang mimpi-mimpinya sudah tercetak gitu ya, mimpi-mimpinya sampai saat ini. Nah, selama kurang lebih 11 tahun Pertuni ada nih Kak, apa ada tidak sih secara pribadi mungkin ada kesan atau tantangan pribadi yang pernah dialami selama pertama kali berdirinya Pertuni? Mungkin Kak Binus dulu. Ya, baik. Ibu Mega, seperti yang Ibu Mega sampaikan bahwa Pertuni bagi kami itu adalah rumah. Di sana kami bisa tertawa, kami juga bisa menangis. Tapi yang penting di Pertuni ini kami menemukan ada kekuatan. Kami saling menguatkan ketika ada yang jatuh, dan kami saling memiliki rasa bahwa Pertuni ini adalah tempat atau rumah kita, sehingga kita bisa bergabung, kita bisa ketemu sesama tunanetra. Kemudian tantangan yang kami hadapi itu ya soal stigma. Jadi saja gitu ya stigma. Ya stigma, kemudian seperti apa ya, stigma itu misalkan menganggap bahwa tunanetra itu adalah orang yang tidak mampu, bahkan dianggap sebagai beban. Kemudian tunanetra itu sakit. Jadi saya selalu mengatakan ya orang sakit itu di rumah sakit dong. Jadi kalau orang sakit itu dia ada dua saja pilihannya, tidur di rumah sendiri atau tidur di rumah sakit. Jadi kami selalu mengatakan kami bukan sakit, tapi ini kodrat. Artinya apa? Kalau kodrat itu artinya sesuatu yang itu sudah melekat pada kami, dan kalau penyakit pasti suatu saat itu akan sembuh. Sementara pengertian dari disabilitas ini adalah suatu keadaan yang dalam jangka waktu lama, jadi tidak ditentukan kapan dan tidak ada perjanjian untuk sembuh. Jadi kami menganggap ini bahwa ini adalah suatu kodrat. Maka efek dari kodrat ini apa yang diperlukan oleh kita semua atau oleh masyarakat pada umumnya, yaitu fasilitas yang aksesibel untuk semua. Misalkan kami yang tunanetra harus ada jalan guiding block, ada ram. Kemudian bagi yang menggunakan kursi roda, jalan harus miring. Jangan dipaksakan orang yang berkursi roda harus jalan di atas harus berjalan melewati tangga. Berarti itu sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi yang kami inginkan dari disabilitas, bagaimana fasilitas umum itu bisa digunakan oleh semua. Misal tadi jalan miring. Jadi untuk jalan miring kan orang disabilitas bisa jalan, orang non disabilitas juga bisa. Jadi kami tidak meminta sesuatu yang istimewa, tetapi kami minta bahwa kami ini harus sama. Karena pada prinsipnya kita ini hanya kodrat, dan kita ini adalah orang dengan kemampuan yang berbeda. Jadi kalau misalkan kalau Ibu Mega bisa membaca menggunakan mata, saya bisa membaca menggunakan jari-jari tangan. Jadi kekurangannya tidak ada. Dan kalau kita bicara kekurangan, Ibu Mega punya kekurangan, saya juga punya kekurangan begitu. Oke, betul. Dan memang nobody is perfect ya, Kak Binus. Tidak ada manusia yang sempurna gitu ya sejak ini. Nah, Kak Binus selama dari 2011 sampai sekarang 2025 ya. Selama ini teman-teman Pertuni merasa suara-suara dari rekan-rekan Pertuni, juga aspirasi-aspirasi kecil yang mungkin pernah disampaikan, apakah sudah pernah didengar oleh masyarakat dan juga pemerintah?
Iya, baik Ibu Mega. Terima kasih. Sejak saya menjadi ketua Pertuni dari 2016, jadi banyak hal yang kami lakukan. Salah satu yang telah kami lakukan adalah bagaimana kami kerjasama dengan AYO untuk membuat Perda nomor 6 tahun 2015. Ya, kalau bicara bagaimana perhatian masyarakat, terus terang eh, belum sepenuhnya, karena itu tadi mereka masih menganggap bahwa iya, kembali ke stigma itu, karena mereka menganggap bahwa disabilitas itu sakit, bukan kuadrat, sehingga tidak disiapkan fasilitas yang memungkinkan sehingga kami bisa eh, bisa melakukan atau bisa berpartisipasi layaknya orang pada umumnya. Kemudian juga selain itu kami sering mengalami hambatan dan kesulitan untuk akses uh, untuk akses pelatihan gitu. Misalnya kami di Pertuni ada macam-macam pelatihan. Terus kalau masalah perhatian, ya kami, ya saya bilang tadi kan belum sepenuhnya, tetapi bukan berarti masyarakat tidak memperhatikan kami. Kami sudah merasakan dengan berkat adanya Perda nomor 6, kemudian berkat adanya juga Undang-Undang nomor 8 tahun 2016, kami sudah mulai dilibatkan, kami sudah mulai diberdayakan. Ya contoh saja sejak tiga tahun yang lalu, atau sejak Pak Bupati sekarang Bapak Heri, kami sudah mulai dilibatkan untuk terlibat dalam rapat forum konsultasi publik. Kemudian kami sudah mulai dilibatkan dalam musrembang. Bahkan tahun ini kami sudah mulai dilibatkan untuk terlibat dalam musrembang tingkat kabupaten. Kalau tahun lalu kami hanya masih sebatas kecamatan, hanya di musrembang di kecamatan, tapi sekarang sudah mulai kami bisa. Kemudian juga dari akses jalan juga kami sudah melihat bahwa Bapak Bupati sekarang ya termasuk luar biasa. Dan Ibu Mega tadi lihat di jalan di bawah kan sudah mulai akses. Kemudian ATM juga di bawah itu sudah akses, ada disiapkan untuk teman-teman yang mengambil uang menggunakan kursi roda. Ini artinya ini sudah mulai. Tetapi lebih dari itu harapannya semoga hal yang baik ini akan terus dipertahankan, dan harapannya mungkin lebih bisa ditingkatkan supaya program kerja di Pertuni seperti pelatihan komputer, pelatihan massas, pelatihan musik, dan juga pengadaan sekretariat itu bisa terlaksana. Mungkin seperti itu, Bu Mega. Oke. Dan itu salah satu nilai plus ya sekarang ya, rekan-rekan Persatuan Tunanetra di Manggarai sudah mulai didengar gitu ya suara-suaranya, sudah ada perbaikan-perbaikan di mana-mana gitu ya. Dan itu harapan kita bersama ya, Kak Yayan dan juga Kak Binus ya. Oke. Nah, kalau selama ini di dalam pekerjaan, di karir, pendidikan, bahkan aksesibilitas ini, Kak Yayan, menurut Kak Yayan sendiri apa masih ada kendala selama ini, Kak Yayan? Kalau kendala itu pasti ada ya. Ada saja ya. Tetapi bahwa aksesibilitas itu sudah mulai dirasakan oleh teman-teman tunanetra. Iya. Iya. Apakah sempurna? Tentu saja belum. Karena bagi saya untuk mencapai sesuatu yang ideal itu butuh proses. Dan saya selalu percaya pada pernyataan inklusi itu bukan tujuan, tapi cara. Cara untuk mencapai tujuan itu inklusi. Jadi ya kalau kita mengatakan bahwa kendalanya seperti apa? Kendalanya, kebetulan saya dulu SMP di inklusi dan sempat juga mengenyam SMA di sekolah-sekolah inklusi. Kalau di SMP, karena ini SMP kan di bawah kabupaten ya, tentu kendala yang masih dialami itu sejauh ini teman-teman tunanetra, saya juga masih sharing dengan adik-adik dalam mengakses materi pembelajaran. Jadi belum diterapkannya universal design learning, artinya semua orang itu bisa belajar. Dan
belajar itu milik semua orang itu menurut saya masih menjadi satu catatan bahwa dia sudah sampai pada level it's okay, semua orang bisa sekolah. Ini SMP misalnya, SMP Negeri 2. Kita terima teman-teman disabilitas, tapi ketika di dalam kelas masih ada gap antara prestasi belajar peserta didik reguler atau non difabel dengan prestasi belajar peserta didik difabel. Kalau kita ngomongin inklusi yang ideal kan hal-hal seperti itu tuh tidak ada. Tidak ada. Tapi ya kita harus mensyukuri apa yang sudah dicapai hari ini. Tapi saya berharap kedepannya akan terus lebih baik, meningkat, dan kita mencapai pada tataran inklusi yang ideal. Itu saja. Nah, Kak Binus dan Kak Yayan tadi sepakat kalau Pertuni itu sekarang bagi teman-teman disabilitas khususnya di netra ini beranggapan bahwa Pertuni ini adalah rumah. Rumah. Kalau kita ngomongin rumah pasti banyak kenangan di dalamnya, banyak kegiatan. Nah, kalau di Pertuni sendiri, Kak Yayan dan juga Kak Binus, apa sih hal yang paling sampai saat ini membuat Kak Yayan dan juga Kak Binus terharu-haru gitu ya, terharu-haru dengan adanya Pertuni di Ruteng? Oke, kalau saya dulu ya. Silakan. Saya mungkin lebih ke perspektif anak mudanya saja. Oke, seperti apa itu Kak? Iya, bagi saya dan tentunya teman-teman yang lain juga pasti. Iya. Di dalam Pertuni ini kami menjadi semakin menghayati dunia gelap atau dunia netra. Bahwa di balik kegelapan itu bukan berarti dunia itu menyisihkan kami atau menterlantarkan kami, tapi memang kami diciptakan untuk punya dunia tersendiri dan kami happy dengan dunia itu gitu loh. Di sana kami bisa berkreasi melalui banyak sekali program-program ya, ada podcast. Ada podcast juga. Iya, kita ada podcast Pertuni, nanti bisa bantu subscribe YouTube-nya Pertuni Manggarai ya. Semakin ini promosi juga. Terus mengudara juga berarti ini Pertuni Manggarai ya. Setiap bulan satu podcast karena memang kami masih kendala di volunteer untuk editing video kan. Tapi kalau masalah podcast kami sejauh ini berjalan. Ya itu tadi di dalamnya kami bisa berkreasi dan menemukan jati diri kami sebagai seorang tunanetra yang secara tidak langsung bisa mengabaikan stigma yang berkembang di masyarakat. Tunanetra bisa nggak sih sekolah? Ya bisa dong, itu bisa ditunjukkan dengan banyaknya tunanetra yang sekolah. Tunanetra bisa nggak mengakses teknologi? Ya bisa, teman-teman kalau lihat tunanetra pasti bisa. Banyak yang punya media sosial, itu semua kami dapatkan melalui kegiatan di Pertuni. Juga ada pelatihan IT untuk tunanetra, bagaimana bernavigasi dengan laptop menggunakan pembaca layar, bermain handphone menggunakan screen reader, dan program-program pemberdayaan itu sampai saat ini masih jalan, tapi memang hanya mengandalkan swadaya organisasi ya. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, mungkin masih butuh support dari masyarakat. Misalnya alangkah baik kalau misalnya kami bisa misalnya pelatihan akses pekerjaan atau apa, bisa bekerja sama dengan Nakel Trans. Pelatihan dan pemberdayaan ekonomi bisa bekerja sama dengan Dinsos atau instansi terkait. Hal seperti ini yang mungkin ke depan bisa terus diupayakan sehingga sinergitas itu adalah. Dan ya kami dunia netra itu semakin kami rasakan, dan teman-teman juga jadi banyak yang tahu nih. Iya betul kan. Oke, kalau dari Kak Binus sendiri, momen paling haru selama berada di Pertuni, kurang lebih 14 tahun perjalanan. Iya, baik Ibu Mega. Jadi momen yang paling pribadi, seperti tadi yang saya katakan bahwa Pertuni itu rumah kami. Jadi seperti terang di tengah kegelapan. Kami dalam ada sekali ya. Ya kenapa? Saat dulu saya tamat kuliah itu tahun 2012 dan Pertuni waktu itu sudah umur 1 tahun. Dimana saat itu saya baru ya bisa dikatakan saya baru mengalami frustrasi saat lamaran saya ditolak di sekolah umum maupun di sekolah inklusi untuk menjadi guru. Dengan alasan karena kondisi saya sebagai disabilitas. Padahal waktu itu saya sudah menyampaikan bahwa saya bisa menyampaikan materi ajar itu menggunakan LCD dengan bantuan aplikasi pembaca layar. Tetapi alasan itu tidak kuat. Tetapi saya terus belajar, saya juga tidak menyerah, dan akhirnya saya bersama ketua pertama waktu itu Bapak Agustinus Nogo bersama beberapa penggagasnya
berinisiatif untuk memperjuangkan kota CPNS bagi disabilitas atas nama Pertuni. Atas nama Pertuni. Ya, karena kami sudah mencoba kami rasakan kalau perjuangan atas pribadi itu agak sulit. Agak sulit. Gitu ya. Sulit sekali ya. Tetapi yang terharunya dengan Pertuni ini ya, sebelum kita ke sana kita sudah diliput oleh teman-teman media juga, dari DPD Pertuni juga sudah menginformasikan, sehingga ya pemerintah juga masih sulit masih hitung-hitung juga kalau misalnya kami tidak diterima untuk bertamu kan. Sehingga waktu itu kami bertemu dengan kepala BKD Pak Frans waktu itu, yang makanya saya paling ingat itu Pak Frans. Jadi waktu itu kami menyampaikan bahwa kami dari Pertuni mengusulkan supaya tahun ini ada kota formasi untuk ada, kebetulan tahun itu ada tes CPNS dan kami mengupaya supaya disabilitas itu bisa diikut sertakan. Karena memang sebelumnya juga setiap ada momen untuk tes CPNS, untuk kami selalu ditolak dengan alasan karena disabilitas. Tetapi berkat perjuangan Pertuni, terus rekomendasi dan konsultasi dengan ketua Pertuni di pusat maupun di NTT, akhirnya waktu itu kami diterima, kemudian suara kami didengar. Ya walaupun ya seperti yang saya selalu katakan dan juga Pak Yayan katakan juga, bahwa kami itu tidak butuh kasihan, tapi kami butuh kesempatan. Makanya waktu itu kami hanya menyampaikan supaya CPNS kali ini diperbolehkan untuk siapa saja selama itu ada selama ijazahnya itu mendukung. Jadi iya, kami tidak menuntut. Waktu itu kami tidak mendukung, kami tidak mengusulkan kota untuk disabilitas harus ada, tetapi kami mau supaya disabilitas bisa terlibat. Sehingga waktu itu kami ada 4 orang, termasuk ketua waktu itu, ada 2 juga orang yang awas, yang seperti Ibu Mega, orang dan waktu itu puji Tuhan saya lulus ya. Dan lulus PNS tahun 2000. Sekarang PNS. Sekarang ini berarti ya. Iya betul. Ya, itu momen yang terharu sekali, yang tidak mungkin saya lupakan. Makanya jujur, sesulit apapun kesibukan saya, tapi kalau untuk Pertuni sebisa mungkin saya akan berusaha untuk datang. Ya, contohnya saat ini saya sedang tidak. Iya, sebenarnya kalau tidak ada kegiatan Pertuni, saya pasti tidur sekarang. Cuman itu tadi, saya merasa bahwa hidup saya ini karena ada Pertuni. Separuh aku. Iya, separuh aku, betul. Iya. Kabidus, favorit ya. Oke. Nah, Kabidus dan Kak Yayan, kalau saat ini Kabidus dan Kak Yayan ada waktu, ada kesempatan untuk ketemu langsung dengan Bupati atau pejabat penting di Kabupaten Manggarai ini, apa sih satu hal yang ingin Kak Binus dan Kak Yayan sampaikan? Jujur dari hati yang paling dalam. Silakan Kak Binus dulu deh. Apa Kak Yayan dulu? Boleh Kak Binus, gak apa-apa. Kak Yayan dulu. Hah? Saya dulu? Aduh. Apa ya? Satu hal yang disampaikan kalau saat ini ketemu Bupati. Apa itu? Mungkin satu saja sih, akses. Akses dalam berbagai sektor. Pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan macam-macam. Ini sejalan dengan semboyan yang selalu digaungkan oleh Mas Bupati, Pak Bupati maksudnya, no one left behind. Tidak ada satupun yang tertinggal. Tolong semboyan itu segera sebisa mungkin untuk juga direalisasikan. Ya, kalau tidak ada satupun yang tertinggal, berarti Pak Bupati pasti tidak mungkin juga membiarkan teman-teman disabilitas minim akses dalam berbagai sektor. Itu satu kata, akses. Kak Binus mungkin ada pandangan sendiri? Kalau saya, dan ini juga sudah pernah saya sampaikan ke Pak Bupati, ya
lihat kami dengan hati, dan jangan lihat kami dengan hati, karena kami ada itu untuk membuat kita sempurna. Karena kesempurnaan itu datang ketika kita bisa saling melengkapi. Karena kalau kita semua kalau semuanya non disabilitas, kita pasti tidak tahu apa yang menjadi kekurangan kita. Tetapi ketika kita melihat ada orang disabilitas, ada non disabilitas, ada perempuan, ada laki-laki, berarti kita bisa melihat, oh, saya punya kelebihan di sini, tapi saya punya kekurangan di sini. Terus oh, dia punya kekurangan di situ, tapi dia punya kelebihan di situ. Artinya saya selalu mengatakan bahwa kehadiran disabilitas itu untuk menyempurnakan. Contohnya kalau di dalam taman, jika di dalam taman itu hanya ada satu bunga, kita akan bosan. Tapi dengan berbagai macam bunga, ada bunga mawar, bunga melati, bunga matahari, kita pasti senang untuk untuk datang. Lebih bergairah. Ya. Jadi mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan ke pemerintah, dan juga tolong kami diperhatikan, dan ya sama seperti yang Pak Yayan bilang, akses juga kami selalu menyampaikan itu. Terus tolong buat juga ya kalau bisa peraturan bupati, karena sekarang Perda sudah ada, kemudian Undang-Undang Nomor 8 tentang disabilitas itu juga ada, sudah ada, tapi yang kami inginkan bisa buatkan peraturan bupatinya. Ini jujur dari hati yang paling dalam ya. Thank you Kak Binus dan Kak Yayan ya. Nah, kalau hidup ini seperti lagu Kak Binus, Kak Yayan, kira-kira judul lagu apa sih yang sangat mewakili perjalanan hidup dari Kak Binus, Kak Yayan, atau secara garis besar deh rekan-rekan Pertuni di Ruteng? Separuh aku. Bukan ya? Kalau lagu favorit saya ya Jangan Menyerah. Jangan Menyerah. Itu ya. Itu punya Kak Binus. Kalau punya Kak Yayan? Kalau saya Bondan Lah Tak Sendiri. Saya sendiri dan Jangan Menyerah. Ini dua lagu yang punya makna yang berbeda ya. Iya, jangan menyerah karena pasti kamu tak sendiri. Jangan menyerah karena kamu pasti tidak sendiri. Baik, kita perlu diingatkan kembali bahwa keterbatasan itu bukan penghalangan. Penghalang untuk kita berkarya dan juga bermimpi ya. Kita harus terus bergerak maju ya, tinggikan semangat dan buktikan bahwa cahaya itu tidak datang dari mata, tapi juga dari hati dan juga tekad yang tidak pernah padam. Terima kasih Kak Binus dan Kak Yayan untuk waktunya hari ini, podcast kita bersama ya hari ini. Terima kasih. Salam sukses ya untuk Kak Yayan, Kak Binus. Salam juga untuk rekan-rekan Pertuni lainnya. Ada quotes menarik dari Stevie Wonder. Silahkan, apa itu? Seseorang yang kedua matanya tidak berfungsi bukan berarti tidak bisa melihat, tapi dia bisa melihat dengan cara yang berbeda. Oke, kita tepuk tangan dulu dong.